Halo semuanya, perkenalkan saya Melisa, saya mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. Jadi di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai manajemen kebencanaan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai manajemen kebencanaan, alangkah baiknya kita mengetahui secara dasar apa sih bencana itu. Nah, untuk simpelnya, bencana merupakan suatu peristiwa yang dapat merugikan masyarakat. Bencana ini dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu bencana alam, non-alam, dan sosial. Untuk bencana alam, merupakan proses alami tanpa campur tangan manusia. Untuk non-alam dan sosial kebalikannya, merupakan bencana yang datangnya dari manusia. Untuk contoh dari bencana alam, diantaranya ada tsunami, gempa bumi, ataupun gunung meletus. Untuk non-alam, ada kegagalan teknologi atau epidemi, dan untuk sosial ada kericuhan di masyarakat. Lanjut, kita akan belajar mengenai resiko bencana. Apa sih resiko bencana itu? Resiko bencana ialah kemungkinan kerugian yang terjadi setelah terjadinya bencana. Nah, peninjauan atau penilaian resiko ini terbagi menjadi tiga elemen, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Jika ancaman tinggi dan kerentanan tinggi, tetapi kapasitas rendah, resiko menjadi sangat besar. Jika ancaman tinggi dan kapasitas tinggi, namun kerentanannya rendah, kita dapat meminimalkan risiko. Dan apabila kita dapat mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas, kita dapat melakukan pengurangan risiko bencana itu. Lanjut, lalu apa sih opsi tindakan yang dapat mengurangi bencana ini? Nah, opsinya ini ada tiga. Yang solusi pertama yaitu menjauhkan manusia dari sumber bencana. Yang kedua, menjauhkan sumber bencana dari manusia. Dan yang ketiga, hidup harmoni dengan ancaman bencana dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini nih perannya teknik sipil. Jadi teknik sipil itu berperan dalam membantu masyarakat bagaimana caranya agar dapat hidup harmoni bersama dengan bencana. Ini adalah gambaran dari peran teknik sipil dalam penanggulangan bencana alam. Jadi sebelum terjadinya banjir, kita itu dapat melakukan perencanaan tanggul banjir. Kemudian sebelum terjadinya gempa bumi, kita dapat melakukan perencanaan bangunan tahan gempa. Dan sebelum terjadinya gunung meletus, kita dapat merencanakan untuk membangun samudera. Lanjut, kita memasuki pada pengenalan tahap siklus dalam manajemen kebencanaan. Ini ada tiga, yaitu sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, untuk sebelum bencana, ini fokusnya pada kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Jadi, lebih ke bagaimana caranya masyarakat itu dapat melakukan pengelolaan risiko dan dapat melakukan simulasi evakuasi pakaian tanggap darurat terhadap bencana yang sekiranya akan datang. Sehingga pada saat bencana, masyarakat itu bisa tahu apa sih yang harus dilakukan, yang benar, yang enggak itu bagaimana, kemudian bagaimana cara koordinasinya, dan lainnya. Lanjut, untuk bagian pasca bencana, kegiatan utamanya ialah pemulihan awal, rehabilitasi, dan rekonstruksi terhadap semua bangunan atau lingkungan yang menjadi rusak karena bencana itu. Lanjut, masuk pada prinsip dasar manajemen bencana. Di sini ada lima. Yang pertama pencegahan, lalu mitigasi, kemudian kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan. Untuk bagian pencegahan bencana, ini fokusnya pada penghilangan atau pengurangan kemungkinan terjadinya bencana. Ini ada 4 prinsip. Yang pertama, mengidentifikasi resikonya, resiko suatu wilayah. Kemudian melakukan perencanaan berbasis risiko yang teridentifikasi, lalu dilanjut dengan edukasi dan kesadaran terhadap masyarakat, dan yang pastinya terakhir yaitu adalah kolaborasi berbagai pihak. Lanjut, pada bagian mitigasi bencana, ini fokusnya lebih ke mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh bencana. Di antaranya ialah membangun tanggul banjir sebelum terjadinya banjir, membangun vegetasi lereng sebelum terjadinya longsor, menanam pohon mangrove sebelum terjadinya abrasi, melakukan simulasi gempa sebelum terjadinya gempa, dan melakukan simulasi bagaimana cara pemadaman api sebelum terjadinya kebakaran. Lanjut, pada bagian kesiapsiagaan bencana, ini lebih fokus pada bagaimana masyarakat itu memiliki kemampuan yang cukup untuk merespons secara efektif dan meminimalkan dampak bencana.
Ini dapat dilakukan dengan menyiapkan tas siaga. Jadi walaupun uh, misal contohnya di daerah yang rawan gempa, walaupun bangunan rumah kita itu sudah tahan gempa, tapi kita tetap perlu menyiapkan tas siaga yang di dalamnya itu ada obat-obatan, makanan siap saji, dan kebutuhan lainnya. Kemudian diperlukan juga jalur evakuasi. Jadi pada saat bencana itu masyarakat tahu ini kita harus kemana. Lalu siaran tsunami sebagai media informasi akan terjadi tsunami. Kemudian penanaman pohon ini salah satunya untuk mencegah terjadinya longsor dan penyediaan alat pemadam kebakaran sebelum terjadinya kebakaran. Lanjut, kita akan membahas mengenai inovasi dalam manajemen kebencanaan. Salah satunya ada Pentahelix. Pentahelix ini uh, merupakan salah satu inovasi dari Indonesia yang diusung oleh Bapak Rianto di tahun 2018, di mana Bapak Rianto menyatakan bahwa dalam manajemen kebencanaan itu harus ada 5 elemen yang saling berkolaborasi. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah itu sebagai pemangku kebijakan, regulasi, dan perencanaan strategi manajemen kebencanaan di Indonesia. Kemudian akademisi melalui penelitiannya dalam penanganan bencana itu yang efektif itu harusnya bagaimana. Kemudian dunia usaha. Dunia usaha ini juga perlu dalam menyediakan dana, menyumbang teknologi dan logistik pada saat penanganan bencana. Media juga pastinya sangat penting ya, karena untuk menyebarkan informasi dan yang paling utama adalah masyarakat yang merupakan tokoh utama dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Lanjut, inovasi lain ini ada dari BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Nasional, yaitu di sana Desa Tanggap Bencana yang merupakan program untuk meningkatkan kapasitas desa dalam pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Jadi walaupun masyarakat desa itu jauh dari kota yang mungkin juga pelosok gitu, tapi pada saat bencana desa itu bisa lebih tanggap dalam menghadapi bencana. Dengan adanya di sana ini edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana itu dapat berjalan dengan baik. Lanjut untuk inovasi lain, ini ada di bagian teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya yaitu ada aplikasi Inaris. Ini sangat membantu kita untuk melihat peta risiko dan edukasi masyarakat terkait bencana yang ada di Indonesia. Kemudian dari segi infrastruktur dan rekayasa teknik, salah satunya ada Bertagar yang merupakan solusi rekayasa modular untuk tempat pengungsian, jembatan darurat, dan fasilitas umum pada saat terjadinya bencana. Lalu juga ada dari sistem informasi dan pengetahuan yaitu Simutagar yang merupakan platform real time untuk mengumpulkan data lapangan, analisis risiko, dan koordinasi tanggap darurat terkait bencana yang ada. Lanjut masuk pada tahap respon ya. Ini yaitu penilaian kerusakan bencana. Ini ada 3 step. Yang pertama adalah penilaian cepat untuk mengidentifikasi dampak awalnya, dilanjut dengan penilaian terperinci untuk meninjau lagi tingkat kerusakannya itu seperti apa, kemudian kebutuhan pemulihannya itu bagaimana, dan yang terakhir evaluasi untuk menyusun strategi rehabilitasi dan rekonstruksi. Lanjut masuk pada bagian pemulihan pasca bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk rehabilitasi ini fokusnya sebenarnya lebih ke memperbaiki apa yang rusak dengan pemulihan jangka pendek hingga menengah dengan mengembalikan kondisi dasar kehidupan masyarakat. Dan untuk rekonstruksi itu lebih ke pembangunan ulang melalui pemulihan jangka panjang dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi apa yang udah rubuh dibangun ulang. Kalau misalnya rehabilitasi, kalau bisa dibaikin, dibaikin aja. Tapi kalau misalnya udah hancur banget, oh itu tahapnya ke rekonstruksi. Saya rasa itu saja yang dapat saya paparkan. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.